Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode 7. Pujian yang membakar. Suasana berubah drastis setelah tubuh besar Jalut roboh. Lembah itu hening sejenak, lalu meledak dalam sorak-sorai yang menggema ke langit. Pasukan Bani Israel berhamburan maju, meneriakkan takbir. Wajah-wajah yang sebelumnya diliputi ketakutan kini dipenuhi haru. Mata yang kering berubah menjadi banjir air mata kemenangan. Talut, sang raja yang berdiri dari kejauhan di atas batu besar, terpaku. Matanya menyipit menatap anak gembala yang masih berdiri sendirian di samping tubuh Jalut. Tidak ada zirah, tidak ada pedang, hanya keheningan dan keimanan. Ia memerintahkan pengawalnya, bawa anak itu kemari dengan penuh kehormatan. Sambutan raja, anak gembala itu dibawa ke hadapan Raja Talut. Orang-orang membuka jalan. Ia menunduk hormat, tetapi matanya tetap tenang, tidak sombong, tidak goyah. "Siapa namamu, wahai pemuda?" tanya Talut dengan suara berat. "Hamba hanyalah seorang penjaga kambing dari keluarga biasa. Tapi Allah tidak butuh nama besar untuk menolong agamanya." Raja menatapnya lama. Dalam hatinya muncul dua rasa, kekaguman dan kecemasan. Beberapa hari berlalu. Bani Israel kembali ke kota mereka membawa kemenangan. Di sepanjang jalan, para wanita dan anak-anak keluar dari rumah, bernyanyi dan memukul rebana. Mereka menyanyikan pujian, Talut membunuh beribu musuh. Tapi pemuda itu berlaksa-laksa. Lagu itu terus diulang, trompet ditiup, dan nama sang anak gembala kini bergema di pasar, jalan-jalan, dan tenda-tenda. Raja Talut mendengarnya. Wajahnya mengeras, tangannya mengepal. Dalam hatinya, ia mulai bergumam. Apa lagi yang mereka akan beri padanya, kalau bukan kerajaan, tanda-tanda kecemburuan. Di istana, Talut mulai diam dan murung. Ia menyendiri. Ia mulai memperhatikan bahwa setiap kali sang anak gembala lewat, orang-orang membungkuk lebih rendah daripada padanya. Para penasihat kerajaan mulai berbisik, "Hati-hati wahai raja. Namanya makin besar, rakyat mencintainya. Mereka akan meninggalkanmu bila kau tidak bertindak." Malam itu Talut duduk sendiri di ruang kerajaannya. Ia menatap ke bara api dalam tungku. Angin dari luar meniup tirai kain. Dalam diam, pikirannya bergulat antara rasa syukur atas kemenangan dan rasa takut kehilangan kekuasaan. Pertemuan dengan putri raja. Suatu hari, anak gembala itu diundang untuk tinggal di istana. Ia diberi kamar, pakaian baru, dan dilayani dengan makanan istimewa. Di halaman taman istana, ia tak sengaja bertemu putri Raja Talut, seorang gadis cerdas dan berhati lembut. Mereka berbicara tentang langit, tentang domba, tentang iman. Sang putri tersenyum. Ia belum pernah berbicara dengan seseorang seperti itu, tulus, tidak ambisius, dan tenang seperti air. Sementara dari balik tirai, mata Raja Talut mengawasi. Malam itu Raja Talut tidak bisa tidur. Lagu-lagu rakyat masih terngiang di telinganya. Namanya sendiri tenggelam di balik pujian terhadap anak gembala itu. Ia menatap tombaknya yang tergantung di dinding. Lama, sangat lama. Jika anak itu tetap hidup, aku akan kehilangan segalanya. Layar menggelap perlahan. Suara langkah kaki raja mengeras. Dan suara angin malam makin menggigit. Episode 8. Tombak di balik senyum kota Bani Israel. Istana Talut, suasana senja. Angin sore menyusup masuk melalui kisi jendela istana. Di ruang pelatihan istana, sang anak gembala kini mulai dikenal sebagai pahlawan muda. Berlatih memanah bersama para prajurit istana. Gerakannya gesit, namun ia tetap bersahaja. Salah satu prajurit membisikkan, jika anak itu menjadi panglima, rakyat akan mengikuti dia, bukan raja. Namun sang pemuda hanya tertawa kecil saat pujian datang. "Aku hanya anak desa. Aku tidak layak dibandingkan dengan Talut, sang raja yang Allah pilih." Rencana diam-diam Raja Talut. Di ruangan pribadinya, Raja Talut duduk ditemani dua penasihatnya. Di hadapannya ada potongan peta, cawan emas, dan sebuah tombak tua. Anak itu,
terlalu bersinar. Aku harus mengujinya. Ujilah kesetiaannya, wahai raja, bisik penasihat utama. Bila ia benar-benar rendah hati, ia akan taat saat diberi tugas yang tampaknya tak masuk akal. Raja Thalut menyusun rencana, bukan dengan fitnah langsung, tapi dengan jebakan kehormatan. Tugas yang mencurigakan. Malam harinya, sang anak gembala dipanggil ke balairung kerajaan. "Wahai pahlawan muda," ucap Thalut dengan senyum samar, "aku ingin menguji kesetiaanmu. Ada sebuah misi ke desa timur, di balik lembah berbatu. Di sana tinggal orang-orang pemberontak. Temui mereka, sampaikan pesan damai dariku. Tapi, pergilah seorang diri." Sang pemuda menunduk, "Bila ini amanah darimu, aku akan menjalankannya." Ia tidak tahu bahwa desa itu dikenal sebagai tempat berbahaya, dan para prajurit Thalut menyebarkan desas-desus bahwa ia hendak merebut kekuasaan. Perjalanan sunyi, fajar menyingsing. Dengan pakaian sederhana dan hanya membawa tongkat serta kantung air, anak gembala itu berjalan melintasi lembah berbatu. Tak ada pengawal, tak ada pelindung. Hanya doa dalam hati dan keyakinan bahwa kebenaran akan Allah jaga. Di sepanjang jalan ia bertemu orang-orang miskin, anak-anak yatim dan para pengembara. Mereka mengenali wajahnya dan memberinya roti, air, serta doa. "Kami tak punya raja di hati kami, kecuali orang yang bertakwa seperti engkau," ucap seorang tua renta. Fitnah dari dalam istana. Sementara itu di dalam istana, Raja Thalut menyebar kabar. Anak itu pergi sendiri ke desa para pemberontak. Siapa tahu apa yang ia rencanakan di sana. Para prajurit mulai goyah. Bahkan beberapa rakyat bertanya-tanya, benarkah ia ingin mendirikan kerajaannya sendiri? Putri raja yang mendengar kabar ini mengejar ayahnya. "Ayah, dia bukan seperti itu. Aku mengenalnya. Ia tidak akan pernah berkhianat." Namun Raja Thalut menatap tajam dan berkata, "Diamlah, kau tak tahu apa itu kekuasaan. Misi damai yang disalahpahami." Sesampainya di desa timur, sang pemuda disambut dengan curiga oleh para tetua. Namun ia tetap tenang. Ia menyampaikan pesan damai dari Raja Thalut dengan tutur kata yang lembut dan jujur. "Aku tidak datang untuk memerintah, aku datang untuk menyampaikan amanah." Salah seorang pemuda desa menghela napas. "Jika semua utusan kerajaan sepertimu, kami takkan lagi melawan." Dalam perjalanan pulang ke kota, sang pemuda tidak sadar bahwa dua prajurit rahasia mengikutinya dari kejauhan. Mereka mengintai dari balik batu besar. Itu dia. Perintah raja jelas. Bila ia bertemu pemberontak, kita boleh menyingkirkannya. Satu dari mereka mengambil tombak pendek, matanya tajam. Layar perlahan menggelap diiringi suara langkah-langkah sunyi di padang gurun dan bayangan ancaman yang kian dekat. Episode 9. Tombak yang tak mengenai. Padang gersang timur, menjelang petang langit mulai memerah. Pemuda itu, seorang pengembala muda dari desa kecil di Timur Tengah, melangkah pelan di jalan pulang. Angin panas membelai wajahnya, debu berterbangan. Ia tidak tahu bahwa dua mata-mata kerajaan mengikutinya sejak siang. Salah satu mata-mata berbisik, "Sekarang, saatnya." Raja memberi isyarat, bila kita lihat dia bersekutu dengan desa itu, kita boleh menghabisinya di tengah jalan. Tanpa saksi, pemuda itu berhenti sejenak. Ia berdiri di sisi batu besar, menatap matahari senja sambil berdoa dalam hati. "Ya Allah, aku hanya hamba-Mu. Jika fitnah sedang ditanamkan, aku berlindung padamu." Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari belakang batu. Mata-mata pertama melompat, menghunus tombak dan melemparkannya dengan kekuatan penuh ke arah pemuda. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Tombak itu meluncur, tapi tidak mengenai tubuhnya. Hanya mengenai kulit luarnya yang robek. Pemuda itu sempat menoleh dan berguling ke tanah. Ia mengambil tongkat kayunya, bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Dari balik semak, muncul dua sosok bertudung.
Atas perintah raja, teriak mereka. Meski tidak bersenjata, pemuda itu menangkis serangan dengan tongkat kayu. Ia tidak membalas dengan niat membunuh. Ia hanya bertahan, melangkah mundur perlahan sambil terus menghindari tusukan tajam. Darah menetes dari pundaknya, tapi matanya tetap teduh. Aku tidak tahu dosa apa yang kutimpakan padamu, tapi aku tidak akan membunuh saudara seiman. Saat mata-mata kedua hendak menyerang dari belakang, tiba-tiba kuda derap datang dari arah barat. Terdengar derap kuda dari kejauhan. Debu mengepul. Seorang pemuda berpakaian sederhana, wajah penuh kemarahan, menunggang kuda dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya tampak putri raja naik kuda kecil, menahan tangis. "Berhenti!" Teriak penunggang kuda. Itu adalah saudara sepupu sang anak gembala yang telah mendengar desas-desus pembunuhan melalui pelayan istana yang setia. Mereka datang terlambat, atau justru tepat waktu. Mata-mata kaget. Mereka tak menyangka akan ada saksi, konfrontasi dan pengakuan. Mata-mata pertama gugup. "Kami hanya jalankan perintah," bisiknya, lalu melarikan diri ke gurun. Satu tertangkap dan ditahan oleh penunggang kuda. Pemuda itu terluka, tapi masih berdiri. Putri raja turun dari kudanya dan menangis saat melihat luka di bahunya. "Ayahmu berusaha membunuhku?" tanya pemuda itu pelan. Putri itu terdiam. Ia hanya memandang tanah, menggenggam erat jubahnya. Kembali ke istana dengan luka dan bukti. Beberapa hari kemudian, pemuda itu kembali ke istana dengan luka di bahu dan satu tawanan. Mata-mata yang gagal membunuhnya. Ia berjalan dengan kepala tertunduk. Di balairung, Raja Thalut duduk di singgasananya. Tatapan rakyat dan para pengawal mengarah ke sang anak muda. Sebagian kagum, sebagian curiga, sebagian penuh prasangka. Pemuda itu menunduk di depan raja, lalu berkata dengan suara tegas, "Aku menyampaikan amanahmu dan nyaris dibunuh oleh utusanmu sendiri. Jika aku bersalah, hukumlah aku di hadapan rakyat. Jika tidak, maka bebaskan aku dari fitnah." Raja Thalut tidak menyangka pemuda itu kembali hidup, bahkan membawa bukti. Namun ia juga tidak bisa menyerangnya di hadapan rakyat. Ia berdiri perlahan, menyapu seluruh ruangan dengan pandangan tajam. "Fitnah apa yang kau maksud?" katanya keras. "Aku tidak pernah memerintahkan untuk membunuhmu." Pemuda itu menatap Raja Thalut lalu berkata, "Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam hati." Suasana balairung hening, tak ada yang berani bicara. Bahkan mata-mata yang tertangkap hanya tertunduk, tak berani bersuara. Pemuda itu dibebaskan, namun hati Raja Thalut kini diliputi ketakutan. Ia tidak hanya melihat anak itu sebagai ancaman, tapi sebagai cermin dari apa yang telah ia lupakan. Kerendahan hati, ketakwaan, dan keberanian tanpa pamrih. Sementara itu, rakyat mulai berbisik, "Mungkinkah Allah akan menggantikan raja kita dengan dia?" Dalam senyap langkah di gurun, dalam luka yang tak tampak, Allah menjaga hambanya yang berserah. Pemuda sederhana itu bukan hanya menggembala kambing, tapi menggiring kebenaran melintasi fitnah. Saat tombak dilemparkan dari bayang-bayang, takdir menjulurkan tangannya. Dan di balik istana yang mewah, hati seorang raja mulai goyah. Bukan karena musuh dari luar, tapi dari keadilan yang tumbuh di dalam. Apa yang akan terjadi bila kebenaran terus bersinar, sementara kedengkian makin membara? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Klik like, komentar, dan share jika kisah ini menyentuh hatimu. Subscribe agar tidak tertinggal lanjutan kisah inspiratif ini. Tulis di kolom komentar, apa pelajaran terbesar dari episode 7-9 menurutmu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.